Manusia sedang menghadapi masalah besar. Kamu ditugasi untuk memilih solusi di antara dua kotak berikut. Dalam kotak A, ada solusi paripurna yang akan memecahkan masalah selama-lamanya, tapi harganya sedikit lebih mahal dan manusia akan harus beradaptasi. Dalam kotak B, ada solusi di mana manusia tidak perlu berubah sama sekali dan biayanya relatif lebih murah, tapi sebagai bayarannya usia kita akan terpotong 4 tahun dan kita juga akan harus menghadapi bencana alam setiap tahun. Masalah yang kita hadapi tadi adalah kebutuhan energi. Di dalam kotak A, terdapat pilihan energi-energi bersih, seperti panel surya, mikrohidro, atau geotermal. Sementara dalam kotak B, terdapat pilihan energi berbasis fosil, seperti batu bara yang mengeluarkan polusi jika dibakar. Nah, hari ini, pemerintah Indonesia masih sangat bergantung pada solusi kotak B. Padahal negara-negara global sudah mulai transisi ke pilihan kotak A. Kira-kira kenapa seperti itu dan bagaimana caranya kita mendorong pemerintah untuk mulai transisi ke kotak A? Cabang ilmu yang mempelajari untung rugi dari pilihan-pilihan seperti tadi disebut sebagai ekonomi lingkungan. Wih, kerjaan kamu dong. Sekilas, frasa ekonomi lingkungan memang terdengar aneh, semacam oksimoron. Ini karena seringkali ekonomi dan lingkungan dianggap akan selalu bertentangan. Artinya, mendapatkan salah satu berarti harus merelakan yang lain. Tapi, ini adalah kesalahpahaman yang diakibatkan oleh bagaimana ilmu ekonomi tradisional berfokus pada luaran ekonomi atau transaksi antara pembeli dan penjual saja tanpa memerhatikan sistem lebih besar di mana transaksi tersebut terjadi. Misalnya, ketika kamu membeli sabun ini dari saya, yang terlibat dalam transaksi ini sebenarnya bukan hanya saya sebagai penjual atau kamu sebagai pembeli, tapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan minyak kelapa sawit yang menjadi bahan dasar dari sabun ini. Karena itu, ketika masyarakat terdampak oleh kebakaran hutan atau longsor karena banyaknya perkebunan yang masuk, maka itu juga harus dipertimbangkan sebagai salah satu biaya dari pembuatan sabun tersebut. Di tahun 1987, ada sebuah istilah yang diperkenalkan untuk mengoreksi kesalahpahaman ini, yaitu pembangunan berkelanjutan. Di dalam konsep ini, tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial harus dicapai secara bersama-sama. Meskipun ini sedikit lebih mendekati kebenaran, tapi tetap saja digambarkan seolah-olah ketiganya adalah trade-off antara satu sama lain. Kerangka yang menurut saya paling tepat dalam menjelaskan relasi antara ekonomi dan lingkungan adalah donut economics. Ini adalah konsep yang ditawarkan oleh seorang profesor ekonomi dari Oxford University, Kate Raworth, yang melihat bahwa ekonomi harus bertumbuh di dalam batasan donat, di mana lingkaran dalam adalah pondasi sosial dan lingkaran luar adalah atap kapasitas planet bumi. Nah, berhubung video ini untuk audiens Indonesia, saya akan ganti analogi donat dengan martabak. Anggaplah adonan bagian bawah martabak sebagai pondasi sosial, sebuah kondisi di mana semua orang punya akses terhadap pendapatan dan pekerjaan yang layak, kita punya kesetaraan gender, dan semua orang tanpa terkecuali punya akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, adonan bagian atas martabak adalah batasan planet bumi. Sehingga kalau kita merusak lingkungan, kalau kita mengeluarkan polusi besar-besaran, atau kita membunuh spesies keanekaragaman hayati, maka batas atap ini juga akan buyar. Dalam analogi ini, secara intrinsik ekonomi hanya bisa bertumbuh kalau pondasi sosialnya maupun atap lingkungannya bisa berdiri dengan kuat. Dalam buku Donut Economics, ada beberapa paradigma yang harus digunakan oleh ekonom-ekonom agar relevan dengan permasalahan abad 21. Yang pertama, banyak bukti sudah menunjukkan bahwa batas atas ekonomi martabak kita sudah mulai tergoyahkan. Secara anekdotal, saya sering dengar cerita bahwa banjir langganan yang biasa datang 5 tahun, sekarang datang hampir setiap tahunnya. Dan kalau kita lihat datanya, memang bencana yang bersifat klimatologis maupun hidrologis itu sudah meningkat frekuensinya dalam 30 tahun terakhir.
Bukan cuma frekuensi, tapi juga intensitas. Kalau teman-teman ingat, Januari 2020 terjadi hujan sangat lebat di mana curah hujannya merupakan paling deras selama 150 tahun terakhir. Di tahun sebelumnya, musim kemaraunya juga sama intensifnya, sampai mengakibatkan kebakaran hutan yang sulit terkontrol. Berikut dengan musim kemarau di Nusa Tenggara di mana terdapat 250 hari berturut-turut tanpa hujan sama sekali. Bencana-bencana ini terjadi karena memang model ekonomi yang kita pilih sudah mulai merusak batas atap lingkungan. Dan titik awalnya sekali itu terjadi pada revolusi industri pertama di abad ke-19. Saat itu, penemuan mesin uap yang berdasarkan energi batu bara memungkinkan produksi besar-besaran dan berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Produksi makanan, bahan pakaian, dan juga kendaraan terjadi meningkat dengan sangat pesat. Tapi pada saat yang bersamaan, produksi ini juga diiringi dengan dikeluarkannya emisi karbon dioksida dan juga gas-gas lain yang menyelimuti atmosfer bumi dan memerangkap panas matahari yang biasanya dikeluarkan ke luar angkasa. Nah, selimut atmosfer ini kemudian mempengaruhi pola-pola iklim di bumi dan mengakibatkan bencana-bencana yang tadi kita dengar. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang kontribusinya cukup besar. Kalau kita lihat antara 1850 sampai 2010-an, Indonesia merupakan negara penghasil emisi terbesar ke-10 di dunia, di mana Amerika Serikat, China, dan juga Uni Eropa adalah 3 negara dengan emisi terbesar dan menyumbang lebih dari 2/3 emisi global. Hari ini, yang harus menanggung berbagai kerugian dari bencana iklim tadi sudah jutaan. Baik yang sifatnya fisik, seperti kerugian infrastruktur atau properti, maupun yang sifatnya non-fisik, seperti biaya kesehatan, tidak bisa berangkat ke sekolah, atau kerugian emosional dari kehilangan anggota keluarga yang harus meninggal. Dalam ilmu ekonomi yang utuh, seharusnya semua biaya-biaya ini juga diperhitungkan di dalam transaksi ekonominya. Ketika biaya ini tidak diperhitungkan, terjadi sebuah kegagalan pasar yang disebut sebagai eksternalitas. Eksternalitas negatif ini juga dampaknya tidak sama terhadap semua orang. Mereka yang lebih rentan secara ekonomi, misalnya keluarga prasejahtera atau miskin, akan menjadi kelompok yang terdampak paling parah. Menurut ekonom Nicholas Stern, memang krisis iklim ini adalah salah satu kasus eksternalitas negatif yang paling parah yang pernah dialami oleh manusia. Kabar baiknya, krisis iklim bukanlah sebuah takdir, tapi manusia bisa mengubah atau meminimalisir dampak dari krisis iklim dengan mengubah model ekonomi kita. Secara historis, memang mayoritas dari emisi Indonesia datang dari pembukaan hutan, utamanya untuk membuka jalan bagi perkebunan kelapa sawit. Tapi kalau kita melihat ke depan, diprediksi sektor energilah yang akan menjadi sumber utama emisi Indonesia, terutama seiring dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan energi. Karena itu, kalau kita mau membatasi dampak krisis iklim, penting untuk Indonesia mulai transisi dari energi kotor ke arah energi yang lebih bersih. Tapi sudah sejauh mana progres Indonesia hari ini? Sayangnya, saat ini Indonesia masih punya ketergantungan yang sangat besar terhadap energi berbasis fosil, yang menyusun lebih dari 95% total bauran energi Indonesia. Indonesia juga adalah satu-satunya negara G20 yang intensitas emisi energinya malah meningkat di antara tahun 2014 sampai tahun 2019. Sebenarnya, Indonesia sudah punya komitmen untuk meningkatkan bauran energi bersih ke angka 23% di tahun 2025. Tapi kenyataannya, masih banyak rintangan-rintangan berupa kebijakan yang belum terlalu pro terhadap energi bersih. Misalnya, Indonesia masih mensubsidi energi berbasis fosil, salah satunya dengan kebijakan Domestic Market Obligation untuk batu bara. Kedua, untuk energi berbasis solar, PLN hanya mau membeli di harga 85% biaya pokok produksi, yang tentu membuatnya menjadi tidak kompetitif. Belum lagi, untuk produksi solar dari atap perumahan, harganya dibatasi di 65% tarif normal. Terakhir, baru-baru ini masyarakat sipil memprotes keputusan Jokowi untuk mengeluarkan beberapa jenis abu batu bara dari kategori limbah berbahaya, yang tentu mengecualikan kewajiban dari produsen untuk mengelola limbah berbahaya tersebut. Salah satu alasan kenapa pemerintah kadang masih menganggap energi batu bara sebagai opsi yang murah adalah karena banyak biaya eksternalitas yang belum diperhitungkan. Contohnya dari biaya kesehatan dampak polusi atau juga dari biaya krisis iklim. Selain itu, secara ekonomi politik, memang ada pihak-pihak yang diuntungkan secara langsung dari narasi bahwa Indonesia masih harus bergantung pada batu bara sebagai pilihan energi yang murah untuk menyediakan energi untuk rakyat kecil. Contohnya saja, pengusaha-pengusaha batu bara yang kadang-kadang juga ada sangkut pautnya dengan para politisi. Kenyataannya, meskipun benar bahwa berdasarkan data Sakernas 2020, sektor pertambangan menciptakan setidaknya 1 juta lapangan pekerjaan, ketika kita memilih transisi energi bersih, kita juga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Contohnya saja, sektor solar bisa menciptakan setidaknya 500.000 pekerjaan baru, dan ini belum termasuk lapangan pekerjaan dari sektor mikrohidro ataupun geothermal. Kedua, pertambangan maupun pembangkit listrik berdasarkan batu bara justru paling menyengsarakan rakyat kecil yang tinggal di sekitarnya. Banyak berita menunjukkan bahwa desa-desa di sekitar pertambangan justru lebih rentan terhadap bencana longsor. Selain itu, studi-studi juga menunjukkan banyaknya kematian prematur yang diakibatkan oleh pembangkit listrik batu bara. Polusi di Jabodetabek bahkan diperhitungkan akan mengurangi life expectancy kita sebanyak 4 tahun. Dan sebuah studi dari Harvard mengestimasi kerugian dari total penyakit respiratori atau pernafasan di Indonesia sampai sebesar 11 triliun rupiah. Pertanyaan 250 miliar dolarnya adalah, apa yang bisa kita lakukan? 250 miliar, karena ini adalah jumlah biaya yang diprediksi dibutuhkan Indonesia untuk mencapai semua komitmen aksi iklimnya. Jujur, usaha untuk transisi ke energi bersih itu sudah dicoba dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Karena itu, jawaban pertanyaan ini kadang-kadang membuat saya pesimis. Meskipun demikian, saya memilih untuk tetap bergerak alih-alih diam saja. Dan kalau teman-teman seperti saya juga tetap mau berusaha bergerak, maka ada 3 level dari aksi yang teman-teman bisa lakukan. Pertama, dengan cara mengurangi jejak karbon kita sendiri. Ini bisa dilakukan dengan selalu memilih transportasi publik, mengurangi energi yang tidak digunakan di rumah, atau menggunakan alat elektronik yang tersertifikasi dan lebih rendah energi. Sekarang, ada juga website-website di mana teman-teman bisa menghitung jejak karbon kalian dan meng-offset dengan cara menanam pohon yang bisa menyerap karbon dioksida yang sudah dikeluarkan. Overall, teman-teman bisa juga memilih gaya hidup minimalisme, yang intinya adalah mengurangi konsumsi hal-hal yang tidak terlalu perlu, karena itu bisa mengurangi energi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut, seperti baju, tas, atau misalnya elektronik. Kalau teman-teman sedang mencari rumah atau sudah punya rumah, mungkin bisa pertimbangkan mencari perumahan yang sudah memiliki built-in solar panel, atau bahkan bisa membangun sendiri di rumah. Kalau teman-teman tertarik, silakan tonton video Clinomics yang membahas bagaimana cara untuk membangun solar panel di rumah. Jangan lupa, membeli mobil listrik belum tentu adalah solusi kalau listrik kamu masih datang dari pembangkit listrik batu bara. Kedua, kamu juga bisa membuat dampak di level komunitas atau pekerjaan profesional. Misalnya, kamu bisa bantu sebarkan awareness tentang isu ini ke teman-teman sekitarmu, dimulai dengan men-share video ini. Self-promotion. Siapa tahu, kamu bisa melakukan inisiatif bersama-sama di level BEM, atau organisasi kampus, atau bahkan tetangga-tetangga di kompleks. Misalnya dengan membuat event yang lebih rendah emisi, pesta pernikahan yang lebih rendah emisi, atau bahkan membangun solar panel bersama-sama di kompleks. Untuk yang sedang cari kerja, mungkin kamu bisa pertimbangkan opsi-opsi profesi yang mendorong transisi ke arah energi bersih, atau kalau misalnya wirausahawan, mungkin bisa memulai model bisnis yang lebih rendah emisi. Level yang terakhir sekaligus paling sulit tapi payoff-nya paling besar adalah perubahan sistematis. Ini hanya bisa dilakukan dengan cara mendesak para pemegang kekuasaan seperti pemerintah atau pebisnis besar untuk mulai menjalankan komitmen aksi iklim mereka. Misalnya, minta pemerintahmu untuk mulai berinvestasi ke arah energi bersih. Dorong juga kebijakan-kebijakan yang lebih pro energi bersih, seperti pengenalan sistem pembatasan atau pajak karbon bagi para pelaku industri maupun sektor energi. Ketika mendekati pilkada atau pemilu, pastikan bahwa kita mencari kandidat yang memang memiliki program dan aksi nyata untuk mendorong energi bersih. Ini bisa dilakukan mulai dari level DPRD, DPR, kepala daerah, maupun sampai presiden. Sebagai contoh, di tahun 2020 lalu, Jawa Tengah berkomitmen untuk menjadi solar province di Indonesia. Memang, Jawa Tengah adalah satu dari 10 provinsi di Indonesia dengan potensi energi surya terbesar. Di tahun 2025, Jawa Tengah berkomitmen untuk mencapai bauran energi bersih sebanyak 21%, dan di tahun 2050 sampai di angka 28%. Nah, transisi ini bisa dimulai dengan membangun panel surya di kampus-kampus di Jawa Tengah. Kampus-kampus sebagai pusat intelektual bisa memainkan peran sebagai role model bagi stakeholders yang lain. Untuk dengar lebih lanjut perspektif dari mahasiswa langsung terhadap pentingnya bangun energi bersih di kampus-kampus, kita ajak ngobrol salah satu anggota Dewan Energi Mahasiswa di Semarang yang bernama Didi Armansyah. Kenapa harus dari kampus? Karena sudah jelas kalau kampus itu adalah wadahnya dari teman-teman yang masih bisa dibilang idealis, masih dibilang cukup progresif, dan masih mau untuk bergerak gitu. Nah, di kampus itu sendiri, kebetulan kita juga DEM juga banyak di berbagai daerah, itu tentunya akan sangat menjadi wadah yang
apa ya, yang bagus buat sosialisasi ke kampus. Oke lah, mungkin sekarang saya di Semarang, nah ada sekitar belasan kampus di Semarang, bahkan ya puluhan kampus. Tapi yang tergabung dalam DEM itu ada sekitar belasan gitu. Nah, artinya kalau semisal dari satu orang ke orang lain, itu di Semarang sendiri nanti akan cepat penyebarannya, edukasi terkait energinya, green energy ataupun mungkin contoh kecilnya di PLTS itu sendiri ataupun pembangkit listrik tenaga surya gitu. Nah, nanti kan dari Semarang bisa merembet mungkin nanti ke Sumatera, mungkin nanti ke teman-teman Surabaya gitu kan. Pada saat bersamaan, ini juga memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk bisa belajar langsung dan mengenal lebih dekat tentang pentingnya energi bersih dan pengembangan teknologinya untuk Indonesia ke depan. Tentunya, peran kepala daerah menjadi sangat penting untuk merealisasikan komitmen ini. Karena itu, aku dan Wikan memulai sebuah petisi untuk menunjukkan atau mengumpulkan suara teman-teman yang setuju dan mendukung Jawa Tengah sebagai solar province di Indonesia, salah satunya dengan memulai pembangunan pembangkit solar di kampus-kampus di Jawa Tengah. Kalau teman-teman mau membantu kami, silakan klik link petisi di bawah dan berikan suaramu. Terima kasih sudah menonton episode video FNS kali ini. Kalau teman-teman setuju atau tidak setuju, silakan berdiskusi di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Kita nggak tahu kapan. Tahun depan!